Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Oke, coba tengok kanan kirinya dulu, kita kasih senyum yang terbaik. Wah, senang sekali saya ketemu kalian hari ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih setiamu, cintamu yang luar biasa bagi setiap hidup kami, Yesus. Dan juga kami bersyukur hari ini kami bisa datang ke tempat ini Bapa, ke gerejamu. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan hari ini. Kami mau menyenangkan hatimu karena cintamu yang telah lebih dulu hidup di dalam hidup kami Yesus. Terima kasih sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau pimpin setiap hidup kami, setiap perjalanan kami Tuhan hari demi hari Bapa. Biarlah itu selalu terjadi terus menerus setiap harinya kami bisa merasakan cintamu di dalam setiap hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang tiada terukur, kasih setiamu yang begitu panjang, yang begitu lebar, yang begitu luasnya bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau Tuhan hari ini. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bergoyang hari ini, amin buat Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kita siap bergoyang bagi Dia, amin. Hatiku bersyukur, Asik. jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu
berikan tos kanan kirimu. Katakan siap melompat bagi dia. Yeay. Saya mau dengar sebelah kanan saya katakan. Sebelah kiri saya. Semuanya. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi kita katakan. Bangkitlah dan berkatakan berkat Amin. atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup, Kedahsyatannya Tuhan. kedahsyatannya di imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Siap melompat bagi Tuhan. Amin. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi
Tuhan kami hebat. Tuhanku Yes. hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, 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 ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang kekal bagi setiap kami. Kasih-Mu yang begitu luas, begitu lebar bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu selalu mengalir bagi setiap kami Yesus. Engkau Bapa yang kekal Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu di dalam setiap hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Menyembah Kau lebih lagi. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu,
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Engkaulah Bapa kami yang kekal Tuhan. Engkaulah penulis hidup kami Yesus. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kaulah penulis hidupku. Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalam dan ku ada dalam. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Engkaulah penulis hidup kami Yesus. Kami mau mengasihi Kau Tuhan selalu, karena Kau telah mengasihi kami terlebih dahulu Yesus. Karena cinta-Mu yang sudah Kau berikan terlebih dahulu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai suara hati kami Tuhan. Ayo mau mencintai Kau lebih lagi Tuhan. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir
sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Sampai akhir hayatku. Sampai akhir hayatku. Kalau kami percaya bahwa Engkaulah penulis hidup kami, semestinya kami tidak perlu minta dipahami. Sesungguhnya kami tidak perlu minta dimengerti. Aku minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kalau Engkau mendapati aku terus-terus minta dipahami dan dimengerti, tapi aku tidak pernah mau memahami Engkau, mengikuti semua tulisan di hidupku Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini silakan Engkau menyatakan tulisan-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Sehingga kami semakin terang di dalam kehidupan ini bahwa bukan kami yang hidup, tapi Engkau yang hidup. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kami. Engkaulah Sang Firman itu. Engkau Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi semuanya. Iya tadi saya dengar lagu tadi, saya tersentuh, tersentak. Kau memahami hatiku. Aduh, kalau kita itu masih minta Tuhan pahami, kita masih minta Tuhan mengerti kita, itu namanya kan kita nggak berserah kan. Kita ngomongnya aja, ya terserah Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Tuhan sutradara hidup kita, tapi ternyata jauh gitu. Jadi tadi Tuhan saya bertobat Tuhan. Seringkali nanya maksudnya Tuhan. Tuhan mau dibawa kemana sih Tuhan? Ini maksudnya apa? Seolah-olah kayaknya saya mau gitu ngikutin Tuhan. Tapi dengan pertanyaan maksud, apa maksudnya? Itu kan berarti ada pengharapan di dalam saya. Cepatlah selesai Tuhan hal ini. Supaya ya berlalu gitu sesuai dengan keinginan hatiku. Bukan keinginannya Tuhan. Ya itulah hidup kita. Makanya kita betul-betul membutuhkan juru selamat. Karena harusnya orang-orang kayak saya, nggak tahu saudara iya nggak, kita nggak selamat. Terus kita baru disalahin orang aja kita langsung membela. Jadi yang salah siapa? Gua apa lo? Gitu kan, kita langsung merasa kita yang benar padahal nggak ada dalam diri manusia yang bisa dibenarkan. Iya saudara, hari ini saya mau ngomong buat diri saya sendiri. Saudara, pernah dengar istilah palu gada? Apa palu gada? Hah? Produk makanan? Oh iya bisa ya, mungkin ada judul apa ayam palu gada ya, ada ya kan? Paha lu dada ya, apa sih? Bukan, salah ya. Palu gada itu apa lu mau, gue ada. Apa lu minta, gue ada. Iya itu kan, gitu. Iya, kayak gitu. Kira-kira kalau ada orang yang ngomong palu gada, itu orang yang kayak apa sih? Coba, ngerti gak pertanyaan saya? Orang yang kayak apa yang nyebutin palu gada, apa lu mau, apa lu minta, gue ada. Apa? Orang apa? Apa? Orang sombong? Ya gak apa-apa, apalagi terus. Hah? Orang kaya? Oh iya bener juga. Terus apa lagi? Ada lagi gak? Hah? Orang baik. Oh iya orang baik. Jadi kalau dia gak ada juga diada-adain gitu ya Bu ya, saking baiknya. Oh ya bener juga. Ya luar biasa sih. Ya saya nanya begini karena Tuhan lagi ajarin saya hal palu gada kan beberapa waktu ini gitu. Kalau jawaban saya beda tuh, yang dari jadi saudara-saudara tadi 3 ya, saudara Tuhan juga kasih saya 3 gitu, pengertian tuh 3. Orang yang bilang palu gada, apa lu minta, apa lu mau, gua ada. Itu yang pertama pengusaha. Pengusaha itu mentalnya
dibikin kayak gitu. Saya ngomong begini karena ini saya baru jadi pengusaha, saudara. Saya kira selama ini saya udah jadi pengusaha. Ternyata baru istri pengusaha. Istri pengusaha tuh beda loh, sama ketika itu ada di tangan saya ntar ya. Ini ada hubungannya gitu. Nah, jadi kan lu mau apa? Gua adain. Makanya kan siapa tuh Zakaria kan pernah bilang ya, kayak siapa apa kamu ya? Ada pempek nggak kok di toko besi? Dia mau adain, kenapa? Itu pengusaha. Coba mana ada tuh toko besi jual pempek? Nggak ngotak. Pengusaha itu nggak ngotak. Nggak pakai otak maksudnya. Kalau pakai otak berhenti usahanya. Yang kedua, palu gada. Apa lu minta? Gua adain. Orang kepepet, orang darurat. Saudara kebelet, entah BAB, BAK. Saya pernah tuh di tol MBZ tahu, ada nggak toilet di situ 40 berapa kilo di situ? 47 kilo ya. Aduh, itu rasanya tuh kan ada beberapa perhentian gitu, stop darurat. Ternyata enggak. Kalau suruh turun, disuruh misi di rumah penduduk, misalnya toiletnya kecil, toiletnya kayak mana, saya nggak peduli gitu. Lu mau minta gue bayar biasanya 2.000 aja kita udah gondok kan. Pom bensin gratis, ini suruh bayar 2.000. Lu mau bayar 100.000, mau berapa juga gue kasih. Ini demi kebelet, darurat. Apa lu minta gue ada deh, kayak gitu kan. Yang ketiga, tau nggak? Apa? Orang yang lagi jatuh cinta, itu mekanismenya kalau saudara lihat, itu sama. Mekanisme orang yang lagi jatuh cinta. Tinggalnya di mana misalnya? Di Bandung. Jemput ya nanti sore ya saya pulang kerja. Oke, siap. Di Setiabudi Bandung. Habis itu kamu nginep? Enggak, saya pulang. Besok jemput lagi. Rela loh. Sekali mungkin ya kan pikir juga ya, masa sih Bandung, seenggaknya nginep. Tapi itu kan orang yang lagi jatuh cinta. Nah, coba sekarang pengusaha yang darurat itu dalam keadaan jatuh cinta terus. Luar biasa kan, itu orang-orang yang gak pakai otak. Yang ininya ini benar-benar nggak bisa karena nggak sinkron gitu loh, hati dengan pikiran itu. Nih saya juga baru ini juga nih Tuhan obrak-abrik Tuhan ajarin, nggak bisa. Yang adanya ketika Tuhan ngomong di dalam hati kita cerna di otak kita, asam lambung yang naik. Tahun lalu kan saya cerita Tuhan tiba-tiba sembuhkan saya dari asam lambung, karena lambung itu katanya adalah otak kedua kita. Nah saudara-saudara yang dikit-dikit asam lambung, kembung, mual, pusing. Nah coba dicek, jangan-jangan ada pikiran tersembunyi yang dulu saya nggak nyangka. Saya nggak mikir, ternyata ada serabut-serabut kecil itu tuh yang membuat saya itu nggak sadar kalau saya itu sedang mikir. Sampai ketika Tuhan berkata, kamu selingkuh. Wah, selingkuh sama pikiran saya, itu baru saya terbuka, sembuh total. Ya, yang biasanya suka suami saya Abednego bilang, kami itu grounding jalan, itu saya lakukan gitu. Mungkin juga itu salah satu treatmentnya, saya nggak tahu, tapi itu saya lakukan seperti itu gitu kan. Tapi ya sampai hari ini nggak ada lagi gitu, nggak kambuh-kambuh lagi. Ya luar biasa seperti itu, karena ternyata saya nggak sadar dulu itu seringkali Tuhan ngomong, tapi langsung dicernanya di otak. Jadi nggak nyambung apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya gitu. Tuhan Yesus itu luar biasa saudara. Dan kalau dibilang palu gada, Tuhan Yesus itu bahkan apa yang lu belum minta, apa yang lu belum mau, gue ada-adain. Bener enggak? Kan sampai ada ayatnya. Apa yang tidak pernah dilihat mata, telinga tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hati. Itu kan palu gada. Apa yang lu belum minta, lu belum mau, gue itu kasih buat kamu. Karena apa? Karena dia cinta sama kita. Luar biasa loh. Ada satu ayat saya mau tampilkan. Ini ayat sebenarnya saya udah dapat lama. Tapi baru hari-hari ini Tuhan bukain artinya. Kita baca dulu terjemahan barunya.
sama-sama ya. Yohanes 12 ayat 24 dan 25. 23. Aku berkata kepadamu. Ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Terus, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ini ayat kayaknya kita udah tahu ya, nggak hafal. Tapi kita tahu, rata-rata orang Kristen, orang gereja ini tahu. Ini ayat, mati baru Tuhan Yesus yang hidup. Lalu siapa yang mempertahankan nyawa, dia kehilangan nyawa. Itu sering kali kayak gitu. Tapi beberapa waktu yang lalu, ini udah lama gitu, saya buka versi The Message-nya. Dan saya baca artinya seperti ini. Ya, baca sama-sama lagi, ini The Message-nya ya, sudah saya translate. Dengarkan baik-baik. Jika biji gandum tidak dikubur di dalam tanah, mati bagi dunia, ia tidak akan lebih dari sekedar biji gandum. Tetapi jika dikubur, ia akan bertunas dan berlipat ganda. Terus, demikian juga siapapun yang berpegang pada hidupnya menghancurkan hidup itu. Tetapi jika kamu melepaskannya, ugal-ugalan dalam cintamu, kamu akan memilikinya selamanya nyata dan kekal. Dalam The Message-nya ini yang saya mau, ini sayang aja nggak bisa di-highlight ya. Ugal-ugalan dalam cinta. Kok ada reckless in love? Saya udah lama nih dapat kayak gini ya. Dulu ini saya mikir cuma, oh ya kita harus mati. Rasanya kan kalau dibilang mati itu kayaknya sesuatu yang susah. Apalagi terus kita jangan mempertahankan nyawa kita. Sesuatu yang kita sayangin kan. Loh kita harus serahin, loh susah banget. Hanya orang-orang mati yang bisa seperti itu gitu. Tapi ini ugal-ugalan dalam cinta berarti waktu kita mati sama dengan ugal-ugalan dalam cinta. Ugal-ugalannya tuh di dalam, bukan di luar. Kalau di luar ugal-ugalannya kayak Bro Immanuel bilangin anak saya kan. Si bocil lompat sana, lompat sini. Ugal-ugalan di waktu khotbah si Joel itu kan. Pada beberapa ternyata shock. Termasuk Pak Immanuel shock. Ini bocil bisa loncat. Saya sendiri, saya live streaming saudara di Pamulang waktu itu. Hah ini anak, aduh kayak titik-titik lepas kandang gitu. Bisa ke sini, bisa ke sana. Saya menikmati kemerdekaannya gitu kan. Ya, tapi itulah. Makanya kita perlu saling menasehati gitu. Dia banyak memerdekakan kami, tapi dia juga banyak dinasehati gitu. Nggak bisa kan. Belum lagi dia ntar loncat ke sana, loncat ke sana. Aduh, kata Pak Immanuel, ini gereja benar-benar lagi diobrak-abrik. Kok bisa-bisanya ada bocil nyasar ke sini, gimana coba? Ya tapi kan itu dia menyaksikan apa yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Saya hari ini juga saya menyaksikan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saya. Silakan saudara gesek di hati saudara. Apa yang sedang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena beda-beda ceritanya. Ya, jadi mati itu ugal-ugalan di dalam cinta. Tuhan Yesus itu juga ugal-ugalan loh sama kita. Kalau dia nggak ugal-ugalan, dia itu raja men. Dia itu udah ada di surga. Kita image kita kalau raja itu kan ya udah pakai mahkota, duduk di singgasana. Dia harus turun ke dunia, mati buat kita. Coba lahirnya, nggak ada kan di sini yang lahir di kandang kambing, kandang domba. Cuma dia, kok bisa? Kalau bukan karena dia ugal-ugalan, nggak mungkin. Nah sekarang kita yang udah dapat dia di dalam hidup kita, kok kita santai aja. Kita nggak ugal-ugalan. Ugal-ugalan itu ya di dalam hati kita itu membuat kita tuh merdeka, lepas. Tapi keluarnya itu bisa benar. Jangan saudara kira, wah udah habis ini gue semrawut aja. Enggak begitu, orang ugal-ugalan di dalam karena cinta. Justru keluarnya orang akan lihat, itu bukan dia sih. Itu sih Tuhan yang bisa bikin kayak gitu. Tapi keluar rohnya, apinya itu tuh keluar seperti itu gitu loh.
Ugal-ugalan, benar saudara. Saudara kalau tahu Tuhan ini datang sama kita dalam bentuk yang ugal-ugalan. Kenapa? Karena udah banyak konsep masuk nih di kepala kita. Konsep dari mana? Dari buah pohon pengetahuan itu. Yang baik kita pertahankan. Makanya kan kita nggak mau kalau kita dipersalahkan. Loh gue benar kok. Kita baru dinyatain sekali aja. Jaga kamu begini nih, kamu meleset begini. Kita langsung mau memperbaikinya. Kan bukan begitu. Ketika penyataan itu datang sama hidup kita, ya kita tinggal terima, kita sambut Tuhan Yesus yang ngerjain. Kalau kita mau berusaha menjadi yang baik, kita mau jadi saingan Tuhan enggak? Karena Tuhan bilang hanya satu yang baik. Siapa yang baik? Hanya satu. S-nya gede lagi. Nah tapi kita mau berusaha, kita ini mau menjadi baik. Enggak usah berusaha. Nanti biar Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita ketika kita menyambut dia yang akan memperbaikikan kehidupan kita. Seperti itu gitu. Jadi ya ketika saya dapat ini dan saya diterangi Tuhan begini, iya ya luar biasa ya. Terus saya bilang sama anak saya, Ci Tuhan nih jor-joran, waktu itu bahasanya jor-jor. Jor-joran loh sama kita cintanya. Lagi jor-joran saya bilang. Tuhan lagi ugal-ugalan loh Ci sama kita. Dia bilang begini, udah dari dulu kali Mi. Terus saya juga tersentak, iya ya. Udah dari dulu. Cuma saking bebalnya saya ini, saya tuh baru bisa merasakan. Saya baru bisa melihat betapa Tuhan itu hanya mencintai saya. Saya nggak ngerasa selama ini. Dia ugal-ugalan saudara. Jadi diterimanya itu jangan pakai konsep. Diterimanya itu jangan pakai pikirannya kita yang mau rapi. Kan harusnya begini. Loh tuh kalau Tuhan ya nggak seperti itu. Tuhan itu nggak modal monyet loncat situ gitu. Saya sampai kelepasan gitu kemarin. Iya loh Dek kok kayak gitu sih ya bisa gitu. Tuhan nggak modal. Tapi kemarin Bro Immanuel setengah khotbah ya Bro baru terima kan gitu kan. Ini Tuhan itu anugerah. Saya tadi pagi saya sampai bilang, itu sekelasnya Pak Immanuel itu bisa terima si bocil loncat sana lepas kandang, itu anugerah. Loh kalau dibandingin itu bisa jadi cucu kali ya. Mungkin ya kalau anaknya kawin dia begitulah kan jauh juga sama Andri sama Calvin gitu. Tapi bisa itu Tuhan yang sedang mengobrak-abrik saya. Wah saya bilang luar biasa. Nah, kalau kita bilang apaan modal kayak gitu itu Tuhan. Tuhan itu modalnya kalau khotbah tuh yang begini siap. Enggak gitu. Itu semuanya ada di sininya kita. Makanya ketika Tuhan datang dalam bentuk masalah, sakit penyakit, Tuhan tegur karena kita dicintai, kita gak terima kok. Kita bilang gak mungkin ini Tuhan, kita tolak. Kita tengking itu setan. Padahal minggu lalu kan kata pendetanya di sini bilang apa tuh? Penderitaan membawa berkat. Dan berkatnya itu bukan sesuatu hal yang lahiriah yang kita tunggu-tunggu, bukan. Berkat itu adalah pribadi Yesus sendiri. Karena waktu kita dapat Yesus semuanya itu include dalam kehidupan kita. Dimulai dari awal tahun ini saudara. Itu yang saya bilang, Tuhan tuh lagi ugal-ugalan. Makanya anak saya bilang bukan lagi. Tapi Tuhan terus ugal-ugalan, hanya saya tuh baru menyadari. Awal tahun ini kami cek lab kan. Ternyata Deborah ini anak saya yang pertama, tiroidnya masih tinggi. Dia sempat minum obat beberapa waktu yang lalu kan. Tapi kalau saudara lihat, gendut efek obat itu dikasih foto sama, iya dia sendiri, dia capture. Saudara kalau lihat live streaming yang lalu saya sampai, lu bisa tampil kayak gitu hebat juga lo kayak gitu. Roknya di sini, gendut, aduh badut dari mana gitu. Sampai saya nggak kenal gitu kan. Terus saya bilang ya gitulah itu gemuk. Memang hormonnya stabil tapi tidak belum sampai normal gitu. Ya akhirnya dia sendiri yang memutuskan dia nggak mau minum obat lagi. Dan ternyata obat itu tidak menyembuhkan. Obat hanya menetralisir. Kalau kita hanya berpikir terus-terusan obat,
kita nggak bisa tahu Tuhan tuh mau apa. Ya akhirnya saya bilang nggak bisa kalau begitu cara, ya kamu harus cari cara yang lain. Mau diapain hidup kamu? Nggak bisa dong, udah divonis hormon nggak stabil, terus kita diemin. Nggak bisa begitu, kita nggak bertanggung jawab atas bait Roh Kudus ini. Ketemulah kami dengan satu nutritionist akhirnya. Daftar mereka berdua. Waktu itu mereka berdua, yang satu prediabet. Ini pendetanya saudara prediabet. Padahal dia yang paling bersih. Nah jadi saya menemani orang yang paling bersih di rumah dan orang yang paling jorok di rumah. Jorok dalam hal makanan. Karena Deborah ini palu gada, apa lu ada gue makan semua maksudnya. Tapi kalau yang satu ini dia jaga banget. Tapi tetap prediabet. Ya kami konsul, kami ngobrol sama nutritionist sampai 2 jam. Kembali lagi dia bilang, oh kalau tiroid, mama saya sendiri hipertiroid. Mama saya pertama bertahan dengan obat. Sampai akhirnya 6 bulan. Obat itu sama seperti kasus Deborah, tidak menyembuhkan. Hanya menetralisir. Dia tanya sama mamanya, jadi gimana mah? Capek gak minum obat? Capek katanya, ya udah saya urus. Dia urus 1,5 tahun kemudian remisi. Remisi maksudnya udah normal. Cuma kan tetap kalau namanya hormon begini harus tetap dia jaga gitu. Oke. Terus jadi nanti akan ya udah kami dikembalikan kepada makanannya seperti ini. Wah, itu semua apa yang dia suka harus di cut off. Itu kan yang dia suka mempertahankan nyawanya kan tadi kan mempertahankan nyawanya dia harus lepas. Kalau pakai diri kita sendiri gak bisa. Non gluten, gak boleh roti. Paling suka roti, kalau saya yang bikin roti dia nomor 1 yang habisin. Produk susu dan keju apalagi. Terus sugar, gula ya itu kita udah tahu lah kalau sugar. Dan dia suka yang manis-manis. Sudah gimana nah ya, ini juga diagnosanya beda lagi, begini lupa saya. Oh makannya salah selama ini, yang saya bilang selalu saya kasihnya nasi banyak-banyak. Karbohidrat banyak-banyak, biar saya udah ganti jagung, udah ganti beras merah. Ternyata itu harusnya sedikit, tingkat ketiga, protein, lemak, karbohidrat. Baru saya terbuka, aduh iya ya. Terus dia bilang, nah kalau mau dilanjutin ini nanti saya akan buat dalam 1-2 bulan saya akan kirim meal plan namanya. Jadi nanti mereka 2 harus ditimbang makanannya. Tahu ibu punya timbangan digital? Ya ada ya kita lihat ya digitalnya sampai 0, kan. Bukan hanya punya timbangan tapi ini kan gue harus ngatur. Lu makan ikan kembung 50 gram, yang satu makan ikan terisi 25 gram. Itu di mobil begitu masuk ke mobil kayak runtuh dunia saya. Bukan dia yang mempertahankan saya yang mempertahankan nyawa. Tuhan ini gimana? Stres saya langsung itu di mobil kayak mereka ajak ngomong saya kayak dihukum pancung gitu loh tau gak. Habis itu wah gimana ya. Ini kan bukan sehari yang harus dijalanin ini. Dan ini itu saya ingat lagi. Waduh di rumah saya masih ada produk-produk dairy. Masih ada produk-produk gluten. Ini kayak mana ini nih menghalangi dia gini. Gak lama di mobil itu Tuhan datang. Aku yang melakukannya. Di situ itu saya kayak disiram air sejuk. Iya ya. Gue ngapain pusing sih? Kita itu kan so pinter. Ketika Tuhan kasih sesuatu sama kita tangkapnya di sini, kita merasa kita yang harus bikin. Padahal Tuhan, aku yang melakukannya. Ya udah kamu santai aja dulu. Hari itu saya diajak pergi ke mall. Ya udah kalau enggak saya bisa enggak menikmati loh. Ke Grand Indonesia kan saya 10 tahun sekali. Kemarin itu jadi ke Grand Indonesia. Ya udah saya nikmati ya. Dan ya Tuhan, aku yang melakukannya. Kalau Tuhan yang melakukannya itu enak dan ringan. Meal plan datang berupa bahan-bahan pangan. Deng. Dia nggak bikinin pagi ini, siang ini. Tapi karena Tuhan yang melakukannya, saya langsung bikin itu cepet
banget pagi ini. Aduh luar biasa lah, ya itulah Tuhan Yesus ya. Nah, nggak selesai kan di situ. Ini si bebal ini nih ya, masih tetap aja gitu kan. Padahal Tuhan itu mau mengobrak-abrik kita, dia mau kasih apa yang kita nggak pernah pikirin. Saya kan enak kalau saya ngikutin mereka kan yang diobatin, tapi kan saya jadi ikut, saya jadi masak-masakan sehat, saya jadi tahu lagi, oh ya saya masih ada excuse, oh kaldu jamur bukan itu, saudara lihat ingredientsnya. Sama aja monosodium glutamat, tapi ini si otak setan ini, setan lagi disalahin. Otak saya ini, ya kaldu jamur gak apa-apalah gitu kan. Beli terus loh saya loh, kaldu jamur. Jadi saya bilang gak pakai micin, walaupun sedikit kan kaldu jamur. Loh itu ternyata micin men. Saus-sausan, coba lihat ingredientsnya. Habis selepas dari dokter minggu depannya itu ya, atau 2 minggu lagi saya ke Cina sama mama saya. Kalau Tuhan gak lepasin saya bilang, aku yang melakukannya itu, di Cina saya stres. Di Cina kan you know kan semuanya itu makanan yang murah-murah, yang produk olahan. Saya punya teman-teman yang usia saya seperti itu kan, ayo ini nih enak nih, ini murah di sini. Dia pada borong dus-dus kayak gitu. Saya gak ada tertarik ketika masuk ke minimarket. Wih ini yang ini enak ini. Gak ada, karena apa? Saya tahu itu bukan makanan saya. Jadi sampai ke mama saya pun luar biasa saya lihat itu Tuhan yang ngerjain. Mama ini kan dia tukang belanja. Nggak bisa lihat pasar, bisa hilang gitu. Tapi di situ kondusif. Luar biasa gitu. Kedinginan nggak mah? Bukan kedinginan ya. Bukan gara-gara kedinginan, enggak. Bahkan teman-teman dia seusia dia yang sakit kaki kayak gitu. Sampai menggigit, mama saya enggak loh. Walaupun pakai jaketnya berlapis-lapis, saya bilang, "Mak kayak beruang juga nih kalau gede banget, tebal kan." Tapi mama bisa, enggak. Kami cuma belanja tuh di tour leader. Tour leadernya kan ada nawarin, terus saya pilih, oh ini aja mak, ini kacang-kacangan yang aman. Yang sehat aja. Udah seperti itu gitu loh. Duitnya aja masih sisa banyak. Terus luar biasa lagi ya. Ya Tuhan Yesus. Oh ini cerita pas pulangnya sih. Oh saya lihat kan mama saya di situ timbang badan ya. Ada satu hotel, mah timbang. Tahu nggak? Mama saya lebih pendek dari saya. Beratnya waktu itu berapa? 81. Hah, 81. Mama saya udah tahu ini kayaknya pasti naik nih, pasti naik. Oh iya 81. Sekarang saudara tahu, 74 beratnya. Wah, nggak diet, kenapa? Bisa stop insulin. Saya juga heran itu kok bisa. Oh, mengenai insulin. Jadi karena si Abednego seperti itu, terus saya cerita gitu, ada satu teman tuh yang di negara Bali mengenalkan satu produk biji-bijian. Namanya kelabet. Nah, saudara nanti search, jangan sekarang searchnya. Kelabet. KLABET apa BED gitu ya. Terus ini bagus. Dia bilang katanya papanya minum ini gula darah turun, kolesterol turun lepas obat. Luar biasa. Saya coba buat dia dan terus dia bilang, kamu minum juga, itu bagus juga buat hormon perempuan. Oh ya udah, saya minum juga kan coba biji-bijian kok. Saya cek ternyata gula darah dia enggak turun ya pakai itu ya. Enggak turun. Terus tapi saya ketika saya mulai konsumsi itu, yang saya terasa itu waktu saya di perjalanan sama mama di Cina. Kok bangun pagi, pulangnya sampai malam, rasa dingin segala, kok enggak ada rasa capek ya, enggak ada rasa kayak capek lelah, kok enggak ya. Terus kan ya saya enggak kasih kan mama bawa-bawa koper yang kayak gitu, kita naik kereta cepat kayak gitu, saya yang bawa, kok enggak capek. Apa mungkin gara-gara ini kelabet? Nah terus yang saya perhatiin lagi, haid saya ini sekarang tuh jadi 28 hari sekali loh. Tepat, tidak pernah seumur hidup saya seperti itu. Bangun pagi saya juga merasa kayak, kok badannya fresh ya?
Enggak, biasanya tuh sebelum-belum ini kayak ada rasa aduh sakit inilah, kayak pegel-pegel seperti itu gitu. Tapi ini bisa fresh seperti itu. Jadi nggak sadar itu ternyata Tuhan sedang persiapkan. Cuma dari biji bukan saya nyari gitu, tapi tiba-tiba ada. Ya sudah, saya makan. Terus saya kenalin sama mama. Pulang dari Cina, mama kan coba ini biji ini. Mama juga makan. Dari situ dia konsul ke dokter, bisa lepas insulin. Nah itu kan berarti kan selama ini dokter juga coba-coba dong. Enak-enak aja, oh ya tinggi, suntik-suntik. Yang disuntik badan kita, yang makan obat tuh kita. Bukan dokternya, jadi kita yang harus kenalin tubuh kita. Oh mama saya sekarang kalau jalan pagi bawa batu, berapa kilo mah? Saya bilang, ayo mah angkat beban. Saya suruhnya botol aqua yang 600-700 mili itu bawa 2. Dia tambahin kurang berat. Bawa batu 1 kilo katanya. Nah kasih pinjem barbel entar ya ampun ama lu bawa batu. Dikira ntar ketemu orang mau nyambit orang kan. Ya itu dia. Tuhan semuanya itu yang melakukannya yang tanpa kita sadari, kita pikirkan. Saya juga belajar kayak gini ya, Tuhan itu nggak usah kita tuh ngadi-ngadi kita nyari-nyari kemana-mana. Saya belajarnya gini, ini kan sekarang kan hidup kami kayak siklus baru lagi nih, berubah. Jadi yang ke Pamulang itu harus saya bekalin makanan dari rumah. Siang-siang dia bawa makan sekali lalu nanti harus bawa makanan. Saya sampai ketawa sama pembantu saya bilang gini, Erna, saya ini dari dulu loh nyiapin makanan nih dari mereka TK sampai mereka sekarang kerja saya nyiapin terus. Saya ceritanya sukacita gitu kan, bahagia kayak kok bisa ya anak segede gini masih mau dibekalin gitu ya. Pembantu saya, nanti kalau udah kawin Bu beda. Hah enggak kali Erna? Iya dong Bu, kan nanti istrinya yang nyiapin. Oh iya kali ya kalau istrinya mau. Jadi saya ngomong kayak gitu. Ya cuma jadi kan saya nyiapin makanan. Nah saya siapin itu makanan semuanya. Mereka tuh gak tahu loh. Saya tuh masak apa. Saya taruh apa segala macam. Pokoknya semuanya saya udah taruh di sebuah kotak makan. Nanti snacknya saya udah taruh. Misalnya ada minuman, ada apa semuanya itu saya udah taruh di satu tas. Kalau saya pergi saya bilang jangan lupa bawa itu. Misalnya makanannya belum ditutup. Nanti tolong sendok dimasukin ke dalam tutup. Terus masukin ke tas. Tapi kalau misalnya semuanya udah siap saya selalu taruh di dekat tasnya mereka. Waktu satu hari ya saya sedang melakukan itu. Di hati saya begini, kan Tuhan lebih dari saya juga. Saya ini yang manusia berdosa kayak gini aja saya bisa mikirin anak saya yang kayak gitu. Jangan lupa ya makanannya itu bawa kayak gitu. Loh Tuhan apalagi dong? Dia pasti udah siapin segala kebutuhan kita, segala yang kita perlukan yang menurut dia perlu itu ada di hadapan kita. Tapi kenapa kita harus nyari-nyari? Kenapa kita harus samain hidup kita sama orang lain? Enggak. Ini kami ya saudara ya. Dalam kehidupan kami ini saya banyak merenung hari-hari ini gitu. Tuhan itu kayak datangnya tuh kami gak nyari gitu. Dibilang gak nyari gimana ya, muncul itu kayak misalnya kayak di Pamulang. Ini kan belum ada setahun. Juni nanti baru setahun. Ya tahun lalu waktu lebaran itu kami, ya cuma karena yuk kita jalan-jalan yuk ke daerah sana yuk. Ya kita jalan-jalan. Dan lihat beberapa ruko. Kita udah model ruko yang itu gitu kan, yang di seberang. Kok bisa-bisanya Tuhan lempar ke sini. Jadi tiba-tiba aja gitu loh. Tuhannya saking ugal-ugalan ya, saking mencintai gitu ya, dia kasih hal-hal yang seperti itu gitu. Terus Joel waktu khotbah dia bilang begini, kami ini berani ambil langkah. Enggak ada yang berani ambil langkah justru di keluarga kami ini. Ini cuma karena ya kami ini bodoh aja. Tapi selama ini so pinter gitu kan. Mau ngajarin orang. Tapi yang saya tahu justru ya karena kami bodoh. Toko sepeda. Siapa yang bisa kalau kami pakai pertimbangan kami. Aduh gak bisa. Ya mendingan bakmi dong di mana-mana. Loh
udah ada suhunya, udah ada pengalamannya sekian tahun, keluarga besar. Ini kenapa bisa ke sepeda? Jual terus bilang parcel kemarin gitu kan. Sekarang jam berapa ya? Oh, parcel coba. Mami berani ambil langkah? Enggak ada yang berani. Lebih kepada enggak tahu. Tiba-tiba orang datang, lihat toko Pamulang, udah nanti saya kirim ya parcel. Iya, oke, gitu kan. Jadi saya kiranya kalau parcel kayak gitu, ya sudahlah nanti tinggal ini aja geser sedikit sepeda, parcelnya susun. Udah sekalian aja lah, nanti di duta juga ya, kita pasang aja display, mana tahu ada yang pesen. Ternyata saudara, waktu dia datang, gambar udah datang duluan. Berapa tuh? 43 jenis gambar seperti itu kan. Saya pelajarin. Terus bikin harga. Bikin harga 43 harga beda. Duh, saya gimana ngapalinnya? Mau nangis rasanya. Gimana? Terus saya ada lagi yang saya kasih harga. Misalnya 67.500. Ada yang lagi berapa? 92.500. Duh, tapi nanti gimana ngafalinnya? Akhirnya ada hikmat. Si Deborah bilang, "Mi, kayaknya udah dikelompokin aja deh. Kurang lebih ini kan gak beda-beda jauh. 97,5 sama 100.000 dibuletin aja sama semuanya. 3 barang ini." Ya juga ya. Udah kan. Tapi semuanya itu harus dijalanin. Nah makanya tadi saya balik lagi ke awal. Saya kira saya ini udah jadi pengusaha. Begitu diterjunin ke parcel ini, waduh, baru saya tahu, oh ini yang selama ini si Abednego ini kalau Sabtu malam dia bond gitu, bukan Sabtu malamnya, tiap malam bond, update penjualan. Oh saya baru tahu, oh ini yang maksudnya. Karena ketika itu kan waktu parcel itu udah mau datang gitu kan. Itu aja tiba-tiba aja diri kami, ya kami cuma dengar-dengar aja. Nanti kalau parcel itu tuh ada orang-orang yang udah jualan tahun-tahun lalu bisa tidur di lapaknya. Jadi jam 7 dia buka misalnya sampai jam 10 malam ya udah karena lapaknya terbuka dia harus tidur di situ. Saya bilang aduh saya nggak bisa. Bagaimana ini cara di Pamulang begini, kita jauh. Perjalanan 1 jam. Satu hari kami ke sana. Udah kita ngekos. Ngekos tanya sama saudaranya si Aseng. Aseng kasih kosan nggak ada parkirnya, diteleponin susah. Udah saya bilang coba kita nyebrang ke seberang. Begitu nyebrang, dapat langsung itu ya ibu-ibu pakai kerudung gitu, cincai banget, nggak usah pakai. Udah saya DP dulu ya Bu, enggak, saya nggak mau DP, udah kalau mau langsung lunasin. Tapi nanti saya kan masuknya masih lama Bu. Ya nggak apa-apa nanti begitu hari pertama masuk baru saya hitung itu. Oh gitu ya, saya Bet gak usah sekarang kali Bet. Karena ngeri naik ke kosnya itu dia harus lewat tangga besi dan lihat kosnya ya lumayan bersih sih. Cuma KSSSS kos sangat sempit sekali, sederhana seperti itu kan. Selonjoran sangat susah bener. Jadi ada ranjang satu, ranjang sorok. Kalau ranjang soroknya itu ditarik, itu penuh gak bisa jalan lagi. Jadi setiap kali kalau akhirnya ketika kami nginep, yang laki-laki tidur di atas, saya di bawah setengah. Cuma bisa ranjang itu setengah. Ya udah, Bet apa nanti aja ya? Enggak, dia DP aja langsung. Loh dia DP. Terus di mobil, aduh Bet, tapi jangan tinggalin saya di sini sendiri loh Bet. Lu jangan tinggalin aku tinggal di atas. Terus itu di bawah kan mereka-mereka semua itu. Ada cowok yang ngekos kayak gitu kan. Gimana nih? Enggak, kamu gak sendirian. Iya. Ya sudah, dia bilang begitu kan. Tapi ternyata jualannya prakteknya saya sendiri saudara. Dia tinggalin saya. Tapi di situ justru saya bersyukur itu yang pabrik parcel enggak ngajarin saya. Ini suami saya enggak ngajarin saya, enggak banyak-banyak macam kayak gitu. Di situ saya banyak Tuhan merdekakan, Tuhan bukain saya hal-hal yang ya kayak gini nih, ugal-ugalan yang kayak gitu kan. Karena apa?
Aku yang mikirin, aku yang melakukannya. Terus saya sempat juga, gimana nih, saya fitness. Oh ya, atau fitness saya belum cerita ya, itu makanya kan saking ugal-ugalan kan. Fitness juga, terus gimana ini nanti saya harus jualan, harus tinggal di Pamulang gimana. Tuhan ngomong lagi, aku yang aturin, kok susah amat. Saudara tahu gak, sampai di kos Tuhan mikirinnya kayak gimana tau gak. Ini, kita kan, kami bawa mobil, justru itu kan yang masalah utama mobil. Dan di situ tempat pas, itu kos satu mobil gitu. Terus ada pot bunga nih kayak gini nih ya, pot. Itu bisa-bisaan pantat mobil bisa pas di depan pot. Saya nggak harus pindahin. Di situ aja saya bilang, ya ampun Tuhan, sampai ke pot bunga orang. Tuhan pikirin coba. Itu kan Tuhan saking cintanya sama kita. Tapi otak kita ini nih yang sampai bikin kita asam lambung, cenat-cenut, beli obat. Kita yang mau jadi Tuhan. Coba saya dari awal udah ngikutin aja. Kan enak. Semuanya betul-betul. Satu hari. Di hari-hari awal kan saya juga gak diajarin. Ternyata tuh parcel itu 2 minggu terakhir baru laku gitu loh. 2 minggu awal orang kita pajang, orang ternyata cuma toko parcel kayak gitu. Tapi di hati saya itu kayak udah ada harapan. Orang ada yang beli dong. Karena kan buat saya kan saya harus pindahin parcel ke depan, display. Nanti malam saya harus masukin lagi. Loh kok gak ada satu orang pun yang datang. Saya duduk, Tuhan. Saya tanya gini, apa sih maksudnya Tuhan? Udah lempar saya ke sini. Pamulang itu saya dari awal buka toko sepeda itu saya pusing kalau ke sana. Karena lingkungan Duta Garden Alam Raya itu kita bersyukur loh di sini itu lingkungan yang sangat sepi, ya kan? Jam 7 juga udah sepi. Tapi di Pamulang 180 derajat men. Aduh itu Pamulang kalau lagi puasa kemarin apalagi seru. Mobilnya kayak gitu. Saya duduk, Tuhan maksudnya Tuhan apa sih Tuhan? Kalau Tuhan, terus saya mulai urut-urutin, ini gimana ya bisa terjadi ini parcel-parcelan ini ya. Itu tuh otaknya saya tuh mulai mikir-mikir kayak gitu. Mulanya dari mana? Oh dari ini. Tuhan ngomong sama saya gini. Berhenti kamu nanya maksudku. Kalau kamu nanya terus maksudku, kamu gak bisa menikmati aku. Oh iya ya. Kenapa saya bisa tanya maksudnya apa? Karena kan saya gak betah dengan keadaan kayak gini. Terus udah di daerah yang seperti itu, jualannya terus gak laku. Saya gak betah gitu. Terus kamu gak akan bisa menikmati, iya ya juga. Kalau kita nanya terus maksud Tuhan, pasti kan itu ada sesuatu di dalam diri kita lagi gak tahan kok. Kesia pernah kayak gitu kan? Ya kan? Aduh maksudnya apa nih gue dibuang ke toko besi jangan-jangan sampai hari ini, tanya. Kalau masih sampai seperti itu, kita gak akan pernah bisa nikmatin. Kamu di toko besi itu ngapain? Yang kamu kesel nanti pasti tiap hari udah dilap kotor lagi. Parcel saya juga gitu Kesia. Apalagi kami ini tutup sate. Sehari bisa berapa kali itu saya keluar saya lapin. Seperti itu gitu. Tapi sejak Tuhan ngomong hari itu, iya ya. Semuanya juga kalau kita tanya maksudnya kita. Tuhan aku mau cepat-cepat selesai nih. Kasih aku jalan keluar dong dari ini. Ingat loh Yesus itu jalan. Kalau kita tanya maksud, kita cari jalan keluar. Kita keluar gak dari Yesus? Yesusnya jalan. Makanya bukan jalan keluar yang dicari. Bukan parcelnya laku atau enggak. Tapi aku ini bisa menikmati enggak. Tuhannya lagi ugal-ugalan loh sayanya ini dengan pola pikirnya saya. Harusnya kalau jualan itu laku. Harusnya tuh ada yang beli. Kalau orang datang masuk ya beli dong. Loh, ini gak ada yang beli gimana? Itu kan pikiran manusianya kita. Tapi beda Tuhan saya sambut Tuhan Yesus. Aku mau menikmati Tuhan. Mulai dari situ saudara tahu gak? Itu kayak ada yang meledak di dalam saya tuh ya. Saya udah gak malu lagi tau gak? Awal-awalnya itu kayak rada kagok-kagok nama toko main di sebelah laku. Ini saya udah enci-enci.
duduk di belakang etalase, cuma ngeliatin gitu kan. Gak berani saya duduk di depan kayak si mbak-mbak tukang mainan, karena dia menurut saya dia mbak-mbak dan emas-emas gitu kan. Encinya gak ikutan. Tapi satu hari ada yang naik motor, dia ngeliat-ngeliat parcel. Gak ada orang. Kan saya di etalase kan di belakang. Di hati saya kayak gak bisa nih begini. Udah saya pindahin kursi, saya duduk di depan. Mulai ada yang kayak gitu. Asal nengok dikit, boleh kak parcelnya kak. Tuh saya baru tahu ternyata itu orang-orang yang saya sebelin di Mangga 2 dulu tuh ya. Boleh kak, itu saya sekarang. Tapi gak tahu, itu kan karena saya bilang ini saya udah darurat deh. Gue udah dibuang ke sini. Udah mental pengusahanya jadi bangkit. Udah gak tahu lagi, apalagi saya tangkap Tuhan lagi ugal-ugalan sama saya. Udah, gak ada. Orang kalau ugal-ugalan dalam cinta gak ada harga diri lagi. Kita kalau masih ada harga diri, dikatain orang, duh sakit hati. Sakitnya sampai di sini, sakit sendiri loh. Tapi kalau kita benar-benar ugal-ugalan gak ada. Saya lupa benar-benar. Lupa siapa saya. Ya sampai sekarang udahlah gak usah ingat-ingat nih siapa saya. Kita gak ada kok. Di situ saya bilang, boleh kak. Dari parcel yang awalnya saya berat naikinnya. Itu tiap pagi mulai hari itu display bisa berubah. Sini Jack. Nanti kan kadang-kadang dia tiga pria yang nemenin saya. Abednego, Jacob, Joel. Tapi awal dia udah bilang sama kosnya. Bu nanti ini saya ditemenin sama anak-anak saya loh. Jangan kira saya ganti-ganti laki. Anak saya udah gede-gede kan gitu kan. Ya udah, Jack sini. Joel yang ini sekarang di sini, ini sini. Itu kayak bisa ada, enggak tahu itu keberanian apa-apa itu enggak ngerti gitu. Ya tapi sejak hari itu gitu, itu saya ngelihat ya. Itulah kita kalau kita darurat. Ini nih udah enggak dipakai lagi. Sama customernya kan beda-beda yang datang. Ada yang, saya mau ini tak, enak gak kalau kayak gitu? Gak nawar, bungkus, pitain, go, duit masuk. Ada yang nawar sampai botak. Maksudnya dia yang botak. Nawar satu hari, Joel di dalam kan, berapa sih? Pokoknya harusnya dia bayarnya 500 sekian gitu ya. Udah deh 500 aja ya. Jangan kak, gak bisa kak, ini udah emang segini harganya. Dia tinggal lari, pernah kayak gitu gak? Saya pernah, dan saya kena sekarang. Tahu rasa, itu dulu lu perlakukan pedagang kayak gitu, kena gue sekarang. Ditinggal, Joel ngakak, hihihi mau ditinggal. Saya bilang, udah deh kak, buat kakak boleh, bungkus, gope, ceng, bungkus kan. Jadi ada tarik ulur yang kayak gitu, jadi tuh kayak hikmatnya tuh kayak gak berhenti gitu. Nanti yang ini beda lagi, yang ini beda lagi. Aduh saya bilang, kok bisa ya? Sampai kayak ada yang ngomong yang jelekin lah, yang ngomongnya, ini mah gini. Saya kayak pede aja, pokoknya ini yang terbaik saya punya gitu loh. Terus satu kali ada yang nawar itu yang saya bilang tuh nawarnya sampai botak gitu kan. Dia nawar, saya bisa marah gitu loh dalam hati ini saya kayak, gak bisa lah kakak gak lihat ini desainnya kayak begini. Gak bisa kalau kakak mau kayak gitu, udahlah kakak cari aja di tempat lain. Saya angkat parcel saya masukin. Kamu gak usah lihat lagi, maksud saya gitu kan. Dia nyamperin, Ci, jangan marah Ci. Terus saya gini, saya gak marah kak. Jadi saya tuh kayak, ini gue kayak punya ilmu main sandiwara apa. Bukan sandiwara tapi itu natural gitu, natural. Enggak kak, saya gak marah. Tapi kakak jangan gitu dong, masa pakai otak juga kak kalau mikir. Terus saya begitu akhirnya dia beli. Di dalam, kok gue bisa begitu ya? Ngomong kok bisa gitu tapi kok dia gak marah. Bisa jadi bestie tau gak? Bisa itu. Ya biasalah Ci, kita kan kalau perempuan. Enggak, saya gak sama.
Dalam hati saya, iya nggak ada bedanya. Gue lebih parah di Vietnam dulu. Kalau saudara pernah dengar cerita, nawar berapa? Sampai 90% ya saya tawar. Sampai saya dipegang. Are you sick? Saya bangga. Tapi lewat jualan ini ya Tuhan, gue bertobat deh. Duh, nawar itu ibu-ibu di pasar, ayolah bertobat sama-sama. Gile lo pada gope aja. Duit, habis itu tuh kita kantongin juga kita lupa duitnya, cuma kayak ada kesenangan gak? Bener gak? Itu saya. Nah, waktu jualan kayak begini udah saya diobrak abrik deh sama Tuhan. Lu orang kaya, lu punya Yesus di dalam lu, tapi lu gopek tun aja, gopek tun lu bukan gopek ceng. Lu masih kayak gitu sampai bikin lu asam lambung, pala lu cenut-cenut, ngapain? Ya ampun Tuhan, saya bilang udahlah, ya nyerah. Hidup saya ini milik Tuhan, aku yang mikirin kamu kok. Aku yang ngaturin semua, udah sekarang jadi tinggal apa sih yang ada di hadapan kita. Udah lakukan, gak usah cari. Wih enak loh, yang di sana berhasil dia. Itu dia. Nah ini saudara dengar ini saya, ini kami gitu. Kami juga gak bilang, wah ini kami berhasil. Enggak seperti itu, kita cuma mau ngelihat dinamikanya Tuhan. Lepas parsel, saudara, tiba-tiba kan parsel itu pokoknya, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Tiba-tiba pagi-pagi, Rod, nanti malam ditarik ya parselnya. Karena ini sekalian dijemput nih yang daerah Tangerang semua. Oh selesai ya? Padahal saya kira kan saya masih beberapa hari lagi. Oh ya, saya mau saksikan ini juga. Saya bilang ya, waktu kita menikmati cinta yang ugal-ugalan. Saya tuh kiranya waktu saya masuk kos, awal-awal kan saya takut kan. Tapi ternyata di situ saya tidur nyenyaknya sama kayak saya di rumah. Saya pulang, saya merasakan kok gak ada beda ya. Ranjang di kos sama ranjang saya di rumah, sama. Terus Tuhan bilang, kan home sweet home bohong kan? Iya ya. Home sweet home kenapa? Karena kita rindu pulang, kita rindu ranjang kita, rindu guling kita yang bau iler. Tapi enggak ada, karena semuanya udah puas di dalam. Itu ya, itu yang saya, wow, bisa tidur nyenyak tiap hari, enggak pernah ada yang enggak bisa tidur. Pulang malam, no, yang lebih heran lagi, makanan saudara. Ya saya bersyukur, mama juga ikutan nih dalam ini permainan ini nih. Siang kadang-kadang mama bisa kirim makanan kan lewat mereka-mereka yang gantian nginep kan. Tapi malam kan udah gak bisa dong. Saya bisa makan soto setiap hari di warung itu. Sekarang kalau saya mikirin lagi, kok bisa berhari-hari ganti-ganti laki juga. Jadi mereka kan makannya dikit kan, tapi saya tiap hari kok bisa gak bosan. Kita coba. Makan hari ini, kemarin baru masak itu, masak lagi. Tapi kalau kita dalam cinta, gila, lupa semuanya saudara. Terus itu tuh gak berhenti, parcel itu gak berhenti. Habis parcel ternyata sepeda. Api pengusahanya, wah tetap makin berani saya jualan sepeda. Parcel diangkat, terus anak buah kan pulang sepeda. Saya nongkrong di sepeda di Pamulang. Pede deh saya pokoknya deh. Datang kan customer terus ini ban 24 kan. Oh iya benar Kak, ini 24 cocok buat anaknya Kakak ini. Pas banget ini, enggak ada lagi nih Kak barang yang kayak gini-gini. Ini dari alloy apa? Hidrolik apa? Ini hidrolik Kak, bagus Kak. Udah kan, udah hampir mau jadi Joel keluar. Dia tanya sekali lagi, ini benar ban 24? Bukan, ban 26 Kak. Gue udah pede ban 24. Oh iya Kak, ini ban 26 bagus buat anak kakak. Kayak gak ada malunya loh. Kok bisa ya? Saya juga gak tahu. Padahal mama saya dulu bilang saya ini anak pemalu, penakut. Kalau mak saya datang ke sekolah aja, ngumpet. Tapi saya gak tahu. Itu saya percaya, bukan saya gak tahu. Itu Tuhan. Tuhan mau bikin saya jadi apa? Kan terserah Tuhan. Jadi-jadian, terserah. Saya juga bilang sama seseorang, iya nih lagi jadi-jadian. Ntar jadi tukang parcel, ntar jadi tukang sepeda, jadi tukang bocor, tukang ngepel maksud saya. Satu hari sepeda
hujan di Pamulang. Hujan di Pamulang itu curah hujannya itu kan tinggi banget. Bocor di lantai 2. Gede banget kata Joel, itu hujan yang paling besar. Belum pernah kata dia segitu. Jadi ini kan tembok. Sepanjang-panjang tembok lantai 2 itu turun hujan. Mereka lagi sibuk kan di bawah saya. Nggak bisa panggil. Jadi saya dengan seadanya ember berapa tuh 3 ember nggak nampung, dan karena dia lurus kan harusnya embernya yang lurus, ini ember bulat boro-boro masuk gitu, meleset terus. Akhirnya saya ngepel kiri kering, kanan basah, kanan basah. Tapi yang saya mau saksikan apa? Kok rasanya waktu saya ngepel sama waktu saya jualan? Di situ saya bilang iya, sampai saya lupa nyetopin hujan. Harusnya berhenti kayak hujan, enggak loh. Jadi saya merasa saya ini lebih dari si Rara, atau enggak Rara? Mbak Rara tuh pawang hujan, dia bisa cuma berhentiin muter-muter, saya bisa ngepel, bisa angkat sepeda. Aduh, saya bilang kok bisa begini ya? Itu dia bukan yang kita lihat, tapi apa yang kita nikmati di sini. Dan saudara kita semua ada. Saudara ada di sini hari ini. Saudara bisa bertahan di sini. Itu kan karena cintanya Tuhan buat kita semua. Sambut yuk. Dia ugal-ugalan. Jangan pakai konsep. Jangan, harusnya kan begini Tuhan. Nggak ada harusnya. Hari ini saya mau kasih judul. Nanti di YouTube tulis aja ugal-ugalan. Biarin orang lihat. Ugal-ugalan. Gerejanya mau dibawa ugal-ugalan Pak. Gimana? Siap kan? Bukan cuma diobrak-abrik, ini tambah ugal-ugalan. Ugal-ugalan itu ingat di dalam. Tapi ketika nanti keluarnya, kok bisa ya pas. Itu saya saksikan sendiri saudara. Dan luar biasa. Tapi jangan terpukau dengan hasilnya. Bukan, gak ada. Ini semua yang saya ceritain ini semua omong kosong. Ini bohong. Tapi yang nyata itu ini yang di dalam sini. Jadi saudara mau tidurnya di kos 3x4, mau tidur di kamar, saudara yang bawa iler, itu sama aja. Saat saudara ngepel hujan kayak gitu itu, aduh sama rasa jualan banyak, terima duit banyak, kok bisa sama? Itu yang saya kagum, Tuhan benar-benar hanya Engkau yang nyata. Kita mau nyanyi satu lagu mana nih? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal Kita bangkit berdiri yuk. yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas
kita, tapi biar ini dari hati kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, oh Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, oh Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam khotbah yang barusan, kami belajar Tuhan. Semuanya itu karena Engkau ya Tuhan. Tidak ada satupun kami di dalam hidup kami yang kami berkenan Tuhan. Semuanya hanya berkenan kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan atas semua pengorbanan, atas semua berkat yang telah Engkau beri kepada kami Yesus. Aku bersyukur Tuhan karena hari ini, detik ini aku masih ada di sini. Aku masih ingin menikmati cinta-Mu Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Aku ingin menerima berkat yang bukan sekedar berkat, tapi aku ingin mencintai-Mu lebih dalam lagi Yesus. Semua itu hanya karena-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pulang semuanya Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati.